Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya semuanya. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Rahmini dengan NIM 22109121200007 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini saya akan membahas mengenai apa itu COVID-19 dan seberapa penting penerapan protokol kesehatan. Mungkin semuanya dari kita sudah tidak asing dengan nama penyakit yang satu ini, yaitu COVID-19 atau biasa disebut dengan penyakit coronavirus. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Negara Cina merupakan tempat pertama terjadinya infeksi virus COVID-19 dan menyebar sangat cepat dan luas sehingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung hingga saat ini. Sumber virus ini diketahui awalnya berasal dari kelelawar yang akhirnya tertular ke manusia. Sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2021, penyebaran infeksi virus COVID-19 ini sangat cepat ke seluruh bagian dunia termasuk negara Indonesia. Di wilayah Kalimantan sendiri, puncaknya ialah pada tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Kita semua sudah pernah melewati masa itu dengan penuh lika-liku. Seluruh aktivitas seperti bekerja, belajar, bahkan ibadah hanya boleh dilakukan di rumah. Akses jalan antar kota juga ditutup. Rumah sakit juga sempat mengalami kelangkaan tabung oksigen dikarenakan banyaknya pasien yang terinfeksi. Penyebab virus corona merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya seperti mahkota. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan melalui droplet atau partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh yang rendah, rentan mengalami infeksi serta komplikasinya. Gejala corona yang dialami yang paling umum ialah demam tinggi disertai menggigil, gangguan penciuman, batuk kering, pilek, hidung berair, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah dan cepat dan dapat menyebabkan gagal napas hingga kematian. Gejala infeksi virus dapat muncul mulai dari 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Cara terbaik untuk menghindari penyakit coronavirus adalah menerapkan protokol kesehatan. Mengapa protokol kesehatan itu penting? Karena bermanfaat untuk melindungi diri sendiri, melindungi orang lain, mencegah munculnya varian baru, menghentikan rantai penyebaran virus, dan menjaga rumah sakit dan tenaga kesehatan tetap aman. Protokol kesehatan diantaranya ialah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Menggunakan masker ketika keluar rumah, atau jika kondisi tertentu, maka kita wajib menggunakan masker di rumah. Menjaga jarak atau social distancing, menjauhi kerumunan. Semakin sering kita bertemu banyak orang, maka risiko tertular penyakit COVID-19 semakin tinggi. Kemudian mengurangi mobilitas, karena virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko tubuh terpapar virus ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Kemudian, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku Anda saat batuk atau bersin. Selain dari penerapan protokol kesehatan, pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian vaksin, menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi virus corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Teruntuk masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19, ada beberapa pengobatan dan penanganan yang dapat dilakukan. Misalnya pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah yang pertama, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien.
Yang kedua, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk banyak meminum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan diberikan antara lain yang pertama memberikan infus agar cairan tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti obat anti peradangan, dan obat pencegah penggumpalan darah. Jadi, teman-teman semua, coronavirus adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menular dengan begitu mudahnya dari manusia ke manusia lain. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Gejala paling umum yang sering terjadi ialah batuk, gangguan penciuman, dan demam. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak tertular penyakit ini adalah yang paling umum, yaitu 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain pencegahan ini, juga dapat dilakukan dari sisi internal, misalnya makan makanan yang bergizi agar imun tetap stabil, melakukan vaksinasi. Dan dalam pengobatannya, untuk penderita bergejala ringan, dapat dilakukan isolasi mandiri dan meminum obat sesuai arahan dan istirahat yang cukup untuk menaikkan imun tubuh. Sedangkan untuk penderita bergejala berat, dilakukan pengobatan di rumah sakit atau opname, pemberian infus, pemasangan ventilator, atau alat bantu napas. Jadi teman-teman, kita tentunya sering mendengar istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, daripada menunggu sakit, lebih baik kita menerapkan protokol kesehatan guna mengurangi resiko terpapar virus corona. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bahas di video ini bermanfaat bagi kita semua. Atas kekurangan dan kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.